Hai, halo. Balik lagi sama gua, Marbun. Nih, Ricky. Kita agak beda gaya sekarang. Ya, demikian lah ya perkembangan. Sekarang udah kaya Pak, bisa ngerekam video. Oke. Eh, Balik lagi Project Loophole. Kita untuk edisi kali ini, khusus kita akan bahas tentang RKUHP. Kita bahas RKUHP karena Agustus rencananya akan segera diketok rancangan undang-undang hukum pidana Indonesia. Nah, udah bersama gua di sini beberapa narasumber kawakan, celah gitu. Nah, kawakan, gua kenalin dulu satu persatu. Ini Bang Arsil dari Lembaga Independensi Peradilan. Lembaga Kajian dan Advokasi. Oh, panjang ya, Bang? Yang disingkat. Disingkat LAIP, dah itu aja lah. Nah, di sini ada Erasmus Nalpitupulu dari ICJR. Apa ICJR, Ras? Institute for Criminal Justice. Nah, di sini juga ada temennya dari ICJR, Maidina Rahmawati. Oke, without further ado, gue langsung masuk aja ke tema pertama kita. Tema pertama kita tentang bentuk pengaturan RKUHP. Sebelumnya, gue mau jelaskan dulu background-nya, Bang. Kenapa kita angkat ini? Banyak yang bingung, apa sih bedanya RKUHP sama KUHP sekarang? Atau bahkan lebih jauh, apa bedanya KUHP sekarang dengan punya Belanda misalnya gitu. Punya Belanda sekarang ya. Nah, oke. Siapa yang mau jelasin duluan? Eras atau Bang Arsil? Bang Arsil. Yang mana dulu nih? Itu perbedaan aja dulu. Kira-kira apa kalau RKUHP ini ketok? Perbedaannya sesignifikan apa deh gitu sama KUHP sekarang? Gitu aja dulu. Pada dasarnya RKUHP ini dibangun dari fondasinya ada KUHP yang sekarang. Jadi RKUHP itu gabungan dari KUHP yang sekarang ditambah dengan delik-delik yang sekarang ada di luar KUHP dimasukin, dan kemudian ditambah hal-hal baru. Hal-hal baru sebagian diambil dari Belanda yang sekarang. Nah, ada beberapa materi yang berbeda. Buku 1 misalnya, beberapa ketentuan umum itu berbeda, ada sedikit perbedaan lah, gitu ya. Dan kedua, sanksi-sanksi itu berbeda, ancaman hukuman ada yang berbeda lah, gitu. Terus jenis hukuman ada yang berbeda. Sekarang mau ditambahkan misalnya kerja sosial, apalagi pengawasan, Pidana pengawasan. ya pengawasan yang agak mirip dengan apa yang udah ada sekarang. Terus masukan pertanggungjawaban korporasi. Gua tanyanya lebih jauh deh, Bang. Ya. Sebelum kesana ya, sebelum bentuk-bentuk yang baru. Apa pentingnya RKUHP? Kenapa harus ada RKUHP? Kan kalau misalnya undang-undang sekarang kan rata-rata kan udah punya ancaman pidana masing-masing. Ya. Kenapa kita harus bikin kitab lagi? Ya. Apakah kita negara mistis? Negara mistis harus ada kitabnya. Oh. Nah, ini sebenarnya kan soal kodifikasi ya. Nah, Kodifikasi itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya disharmoni pengaturan. Nah, kayak sekarang kita punya ada 150-an undang-undang atau lebih itu yang mengatur pidana di luar KUHP. Gitu. Dan kita punya problem dengan bagaimana perumusannya dan ancamannya. Ya, misalnya Undang-Undang ITE itu kan bermasalah, masalahnya rumusannya nggak clear, gitu ya. Ancaman hukumannya nggak clear, bukan nggak clear ya. Dia naik tiba-tiba loncat dari KUHP. Nah itu, jadi kejahatan kan harusnya begini. Aturan hukum pidana itu harusnya mengatur gradasi kejahatan itu dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan itu ada sistematikanya, gitu ya, ada strukturnya. Jadi nggak bisa tuh misalnya misal gitu ya, kita menganggap penghinaan itu lebih rendah dari pencurian misalnya. Tapi kemudian diancam ancaman penghinaan jauh lebih tinggi dibanding pencurian. Nah, yang terjadi sekarang dengan pengaturan kita yang sudah keluar dari sistem kodifikasi, diatur di luar-luar gitu ya, itu jadi punya masalah. Banyak ketentuan yang perbuatan yang sudah diancam dengan pidana di KUHP diatur lagi dengan ancaman yang berbeda misalnya dengan KUHP. Satu contohnya Undang-Undang ITE, pornografi, segala macam. Itu jadi acak adut lah. Gitu. Nah, jadi pentingnya KUHP sebenarnya mencegah itu. Dan ini konsepnya istilahnya rekodifikasi. Coba ditata ulang gitu ya. Yang udah ada di luar coba dimasukin dan ditata sehingga gaya bahasanya sama, gaya penulisan unsur sama, terus struktur pemidanaannya sama, macam-macam lah gitu.
itu kira-kira. Oke, gue lebih lanjut deh kalau gitu. Gue banyak narasi beredar. Tujuan RKUHP adalah mendekolonialisasi hukum pidana Indonesia. Gue kasih contoh. Di wawancara hukum online dengan Prof. Eni, Kepala BPHN, beliau katakan usaha untuk mendekolonialisasi itu sudah ada sejak 1964. Dalam artian upaya melakukan pembaruan hukum pidana sudah dilakukan dari zaman itu. Bahkan nggak cuma orang dalam negeri, The Economist kalau ada artikelnya dia bilang KUHP Belanda itu digunakan Indonesia itu yang ditulis tahun 1918, sekarang 2018, which is persis 100 tahun. Dan pembahasan untuk merubah itu baru ada diskursusnya untuk berubah tahun 1980-an. Draft pertama yang keluar 1993 katanya The Economist. Nah, gue mau tanya dulu pendapat kalian sebagai orang yang setiap hari ngulik rancangan KUHP ini. Seberapa dekolonialisasikah RKUHP yang sekarang? Eras dulu. Untuk menjawab itu kan kita harus tahu dasarnya KUHP. KUHP ini kan sebetulnya bukan kolonial dari Belanda toh. Dia datang dari Kodeks Prancis dulu kan. Oke. Dibuat supaya tadi kata Bang Arsil mempermudah lah, dibikin kodifikasi jadi ada harmonisasi segala macam. Logikanya pada dasarnya sederhana. Jadi dulu orang pencuri segala macam hukumnya dipisah-pisah. Dibikinlah satu, ada pencurian, pembunuhan segala macam dan lain satu. Lalu kemudian dipindahkanlah ke Belanda. Belanda mengambil, diadopsi di Belanda. Lalu kemudian karena kita waktu itu dijajah tanda kutip oleh Belanda, menurut Belanda ya saat itu dalam diskusi-diskusinya ya sama supaya kemudian kita punya hukum, karena orang Eropa kan ada di sini supaya hukum itu berlaku juga di negara ini dan lain-lain, dibuatlah dengan konkordansi itu udah teman-teman mungkin udah banyak yang tahu. Nah, logika itu membangun bahwa banyak tindak pidana dan pengaturan-pengaturan dalam KUHP itu bukan pengaturan kolonial, karena itu universal. Seluruh dunia punya kejahatan pembunuhan, pencurian, perampokan, di mana-mana diatur. Amerika, di negara yang nggak pernah dijajah, Thailand, itu juga ada orang larang pencurian segala macam. Jadi logika mendekolonialisasi dengan logika bahwa ini dulu punyanya Belanda itu sebetulnya miss lah ya. Ada kesalahan di sana pemahamannya. Karena apa? Menurut saya ya Anda nggak bisa ganti hukum pembunuhan pun mau diganti pakai hukum apa kan nggak bisa. Pencurian nggak bisa diganti karena memang sudah ada. Nah, tadi pertanyaan sejauh mana sih sebetulnya dia melakukan dekolonisasi? Kita dulu pernah statement ya di awal-awal. Kita bilang begini, kelemahannya KUHP ada yang harus dirubah, yes. Makanya kita bilang pada saat itu kalau Anda mau bikin kodifikasi baru ini bakalan berantakan. Kalau Anda mau rubah semuanya, kenapa nggak semuanya harus dirubah? Belanda itu kan sekarang dia amandemen. Karena apa? Karena mereka menganggap ya ini bukan kitab yang tadi kalau kata Ricky, bukan kitab yang sangat-sangat sakral sehingga Anda nggak boleh rubah. Perubahannya itu dilakukan cepat sekali gitu ya di Belanda. Seringlah dilakukan. Di banyak negara juga seperti itu. Nah di Indonesia perubahan ini kan susah. Jadi sehingga kita menganggap KUHP itu nggak bisa dipapain. Jadi karena sudah ada kesempatan sekali seumur hidup gitu ya, maka sudahlah kita rubah semuanya. Okay. Nah, dulu aliansi teman-teman ya, Leib, Asija dan kawan-kawan, kita sarankan pada saat itu amandemennya bertahap. Okay. Karena bagi kita masalah terbesarnya misalnya dulu 1946 ya, ketika KUHP ini kemudian berdasarkan Undang-Undang 146 dia jadikan dengan istilah KUHP, dulu masih namanya White Book van Strafrecht Nederland Indi itu dijadikan dengan KUHP. Kita sebenarnya merubah berapa banyak ketentuan. Jangan salah, 146 itu ada banyak pasal yang dicabut karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan di Indonesia. Okay. Tarung tanding dan lain-lain. Jadi sebenarnya 46 itu pada saat itu dianggap bahwa ini nih hukum yang ada di Indonesia. Makanya pembunuhan masih ada, pencurian masih ada dan lain-lain. Jadi kalau kita mau merubah ke arah dekolonisasi, bagi saya yang harus dicabut mestinya itu adalah ketentuan-ketentuan yang memang punya tujuan untuk kolonialisasi. Apa sih tujuan ketentuan-tujuan? Cuma saya kasih contoh aja. Paling gampang misalnya satu penghinaan kepala negara, martabat kepala negara dan lain-lain. Mungkin tulisannya Bang Arsil adalah. Tulisannya teman-teman juga sudah banyak. Ini kan pasal yang diplek-plek dirubah. Dari ketentuan Belanda dimasukkan ke Indonesia supaya apa? Karena pada saat itu ratu nggak boleh dihina. Penghinaan terhadap kepala negara kenapa tidak boleh dilakukan? Karena sesimpel mereka perwakilan Tuhan gitu, lo nggak boleh ngina Raja Ratu, bukan nggak boleh mengkritik. Makanya ketika dia masuk ke dalam Indonesia, perdebatan muncul. Nah, yang kayak begini-begini kan yang harusnya menjadi fokus kita untuk bicara tentang dekolonisasi. Makanya kalau saya poinnya, kalau dibilang Prof. Eni ini usaha mendekolonialisasi,
ya kalau kata Bang Asil tadi ada perubahan sedikit ancaman pidana dan lain-lain, itu dilakukan di banyak negara dan kita nggak bisa bilang bahwa itu kolonial nggak kolonial, karena KUHP itu secara universal memang diakui kejahatan-kejahatan yang ada itu banyak dan mayoritas itu kejahatan yang memang di banyak negara di luar juga dipidana. Jadi lu mau ngerubah KUHP sebanyak apapun juga pasti dasarnya akan selalu KUHP. Dan kalau logikanya dekolonisasi adalah menghilangkan semua warisannya Belanda, disitulah awal mula permasalahan itu. Kenapa, Ras? Karena kebatinannya, suasana kebatinan yang muncul adalah balas dendam. Harus buatannya Indonesia gitu. Produk-produk Indonesia. Harus produk-produk Indonesia. Okay. Itu yang bikin jadi masalah gitu. Nanti kalau Pak Arsil ngomong berdasarkan hukum Belanda segala macam, kamu dukung Belanda. Padahal yang dia omongin gitu ya, itu berlaku secara universal. Oke. Bang Arsul, tambahan? Ya, istilah dekolonialisasi, kolonialisasi atau itu sebenarnya istilah generik ya. Apa itu? Gede suaranya. Oke. Ya, udah nggak penting lagi karena gini, kalau dibilang KUHP adalah produk kolonial, iya dia produk pemerintahan kolonial. Tapi apakah sifatnya kolonialistik? Sudah enggak. Kenapa? Kolonialistik artinya mempertahankan kekuasaan koloni. Kolonial, pemerintah kolonial. Sekarang KUHP mempertahankan kekuasaan Belanda apa sih? Nggak ada pasal yang mempertahankan kekuasaan Belanda. Oke? Undang-Undang 146 yang melakukan KUHP pertama kali sudah merubah semua ketentuan yang terkait dengan Belanda. Contoh tadi penghinaan terhadap kepala negara, itu aslinya penghinaan terhadap raja dan atau ratu di Belanda. Terus ada penghinaan terhadap gubernur jenderal. Karena kita udah nggak mengenal gubernur jenderal, raja dan ratu, digantilah dia menjadi presiden. Nah, presiden dan wakil presiden. Nah, itu. Nah, kemudian ya kalau yang dimaksud itu adalah KUHP ini bersifat kolonialistik, artinya dia represif misalnya begitu ya. Kalau mau jujur, KUHP itu justru undang-undang yang sifatnya liberal. Oh betul, berarti liberal ya. Karena dia memang dibuat di Belanda sendiri di era liberal. Sangat melindungi hak individu. Dan kalau mau dibandingkan dengan undang-undang pidana, ketentuan pidana yang kita buat, pemerintah Indonesia buat dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau dilihat dari represif itu dari ancaman hukuman gitu ya. Justru ancaman aturan-aturan pidana yang pemerintah Indonesia yang NKRI buat itu jauh lebih represif dibanding apa yang ada di KUHP. Contohnya coba, Bang. Apa? Contoh Undang-Undang Tipikor. Ya. Sebagian besar dari KUHP kok, suap itu dari bahkan yang 3199 masih ngacu deliknya rumusannya ke KUHP. Dinaikin lah ancamannya gitu. Contoh lagi ITE. Itu kan ngatur penghinaan. Penghinaan itu di KUHP itu kalau dia lisan 9 bulan, tertulis 1 tahun 4 bulan. Kalau fitnah 4 tahun. Itu ya, penghinaan ringan itu 4,5 bulan. ITE kan sama ngatur penghinaan. Udah ada putusan Mahkamah Konstitusinya bahkan yang bilang kalau dia harus ngacu ke KUHP kan, Bang. Ya, nggak ada yang di KUHP kecuali penghinaan presiden, itu 6 tahun. ITE 6 tahun, pukul rata semua delik. Iya. Itu kan kita naik lagi. Banyak lah ancaman hukuman yang pemerintah NKRI ini buat yang jauh lebih represif dibanding. Kita dulu punya undang-undang subversi. Jadi menurut lu, Bang, undang-undang yang dibuat oleh rakyat Indonesia justru bersifat lebih kolonialistik ketimbang lebih represif. Kalau kolonialistik itu artinya represif. Maka undang-undang yang kita buat itu yang sifatnya represif, lebih represif. Mei ada tambahan? Ada tambahan, Rick? Jadi nih, gue mau nanya secara in practice ya. Jadi kan gue jujur nih, kalau misalnya gue selama 4 tahun di kampus, nggak pernah full baca semua KUHP dari pasal 1 sampai, gue bahkan nggak tahu KUHP sekarang itu pasalnya sampai berapa akhirnya, ya kan. Nah sekarang rata-rata ketika gue juga udah kerja gitu ya, dan teman-teman juga udah pernah kerja kan, kita udah kebiasa baca yang undang-undang yang spesifik. Iya, jadi kayak misalnya ITE. Ada atasnya ada dulu apa sih yang dimaksud dengan informasi dan transaksi elektronik, apa sih yang dimaksud dengan dokumen perjanjian elektronik, dokumen elektronik. Nah kemudian barulah diatur sanksi pidananya. Nah kalau misalnya KUHP kan nggak ada jadi kayak bridging di awalnya itu penjelasan konsep awalnya itu nggak ada, jadi langsung aja kayak
ya udah pembunuhan ada apa, jadi penghinaan itu apa, jadi kan gimana ya, apakah pembentukan yang seperti kita kodifikasi itu aja yang isinya sanksi pidana aja itu masih relevan untuk sekarang, karena kan kayaknya untuk orang lawyer juga biasa udah pakai ya udah undang-undang aja, misalnya undang-undang perasuransian ya ada sanksi pidana yang mengacu kepada siapa, kepada ketentuan umum yang ada di atasnya gitu. Bagaimana? Jadi maksud lu, kalau tadi kan Eras sarannya ketimbang bikin baru KUHP, modifikasi aja apa yang ada. Lu punya saran, nggak usah modifikasi, tapi bikin, lepas aja bikin undang-undang spesifik. Iya. Kalau menurut lu gimana, Ras? Kalau menurutku sih sebenarnya satu, di dalam KUHP itu ada definisi. Definisi itu ada dalam KUHP. Tapi memang ini sebelum panjang ada gaya perumusan, ada gaya kualifikasi, ada delik penyebutan delik, dan ada konteks-konteks di mana delik itu memang tidak perlu didefinisikan. Pembunuhan itu nggak perlu didefinisikan karena dia rumus itu unsur-unsur dari pembunuhan 340 itu yang menunjukkan bahwa terjadi pembunuhan. Lalu ada unsur kualifikasi, jadi dia nggak sebutin itu tindak pidana apa begitu ya, tapi dia sebutin unsur-unsurnya saja. Kayak misalnya penganiayaan, mengakibatkan luka dan lain-lain. Penganiayaan nggak ada unsurnya bahkan. Nggak ada unsur. Nggak ada. Dia harus sebut. Barang siapa menganiaya, mengakibatkan luka, mati segala macam. Jadi dalam konteks-konteks tertentu memang tidak perlu didefinisikan. Nah, hanya saja ada tindak pidana. Begini, bukan tindak pidana, ada pengaturan-pengaturan yang sifatnya administratif. Jadi yang dia pengaturan yang dia tidak bisa berdiri sendiri hanya karena ancaman pidananya, delik. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang ikut-ngikut. Nah, ini yang biasanya susah, dan di banyak negara memang ditentukan lain sendiri. Coba kasih elaborasi pakai contoh, Ras. Contoh, misalnya gini, narkotika misalnya. Nggak ada, narkotika itu titik kejahatannya itu antara barangnya ilegal, si narkotika ganjanya gitu ya, atau memiliki, menguasai, menyimpan. Misalnya kita sebutlah 112, para siapa menguasai, memiliki, menyimpan, dan menguasai, dan segala macam. Kesalahan itu muncul pertama kali bukan karena lu menguasai, menyimpan, tapi karena narkotikanya, golongan narkotika itu dimasukkan dalam penggolongan substance yang sifatnya ilegal. Jadi kalau ganja dikeluarin dari golongan 1 misalnya, menguasai, memiliki, menyimpan ganja itu jadi nggak pidana. Betul. Gitu loh. Nah, jadi konteks-konteks seperti itu akan sangat susah diatur di KUHP. Kejahatan pajak misalnya, karena dia ada kejahatan administratif yang dia nggak boleh masuk. Dulu Indonesia pernah punya penodaan agama, tidak pidana ekonomi. Agama itu konteks-konteks tertentu yang sifatnya administratif dia nggak dimasukin ke dalam KUHP. Ada orang kemudian menafsirkan apakah perlu dulu misalnya dikeluarkan surat mengatakan bahwa ajaran ini sesat dan lain-lain. Apapun itu menunjukkan bahwa kita dulu pernah menggunakan sistem yang sama untuk merubah KUHP, tidak secara langsung tapi bertahap gitu. Nah, di pertanyaan Ricky tadi, apakah kemudian kita perlu buat definisi atau lain dan lain-lain? Enggak, maksudnya bikin undang-undang spesifik aja. Undang-undang spesifik. Contohnya ITE. Contohnya paling gampang gitu. Iya, ITE. Penghinaan, mentransmisikan, membuat dapat diakses dokumen elektronik dan lain-lain. Intinya kan penghinaannya. Materi bahwa penghinaan ini dilakukan dengan sistem elektronik. Betul. Kalau kita pakai logika yang sama, misalnya kita sebut aja 310 gitu ya. Kan ada dibikin dengan gambar tulisan, penghinaan dengan gambar tulisan, maka dia diperberat begitu. Karena apa? Karena dampak dari penghinaan itu akan lebih lama karena dia tertulis. Orang bisa baca, nggak hilang. Beda dengan pengucapan langsung. Kalau mau pakai logika perumus undang-undang dulu, dia tinggal dibikin perberat kalau emang ancamannya mau diberatkan gitu. Jadi menempel gambar tertentu, ya dibikin aja di ayat selanjutnya. Dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik, ancaman pidananya ditinggikan. Karena apa? Karena deliknya masih sama. Deliknya, konteksnya, penghinaannya masih sama, nggak berubah gitu. Nah, kita dirusak dengan anggapan bahwa semuanya harus didefinisikan ulang. Sehingga undang-undang ITE kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan sistem elektronik, apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik dan lain-lain. Itu berkembang begitu. Konteks itu bisa berkembang, atau kalau mau definisikan di aturan luar juga silakan. Tapi delik pidananya nggak melulu harus baru dan mendefinisikan. Permasalahan terbesar kita kan salah satunya kenapa sih kita suka bikin tindak pidana gitu ya, yang banyak gitu loh Bang, bersebar di mana-mana, tapi intinya sebenarnya
sama gitu loh. Oke. Itu yang akan selalu jadi problem menurut gue gitu. Bang Arsul tambahan? Ya ini, jadi ya melanjutkan eras itu ya. Ada memang perbuatan delik-delik yang harus dijelaskan terlebih dahulu, apalagi dia ada prosedur administratif dulu yang harus dilalui supaya bisa jadi delik. Contoh misalnya apa ya? Kalau gue sih biasa yang paling menurut gue yang paling mengganggu gue itu adalah tentang yang hak kekayaan intelektual. Karena biasanya hak cipta ya kan, oke ada pemegang hak cipta. Nih siapa yang pemegang hak cipta itu di dalam KUHP kan nggak dijelasin. Padahal harusnya yang mendaftarkan terlebih dahulu menurut undang-undang hak cipta udah daftarnya ke Dirjen Haki dan segala macam. Nah, kayak gitu bang. Ya ini, jadi prinsipnya sebenarnya yang bisa masuk di dalam, nggak semua delik perlu diatur di dalam KUHP dalam satu sistem kodifikasinya. Delik-delik yang bisa diatur dalam kodifikasi, delik yang istilahnya delik berdiri sendiri. Bukan bukan delik administratif, karena delik administratif dia ada prosedur administratif yang itu. Contoh tilang itu administratif. Apalagi ya, misalnya dia menjalankan satu usaha, terus kemudian kalau dia melanggar satu larangan usaha itu, dia bisa dikenakan teguran dulu sampai satu titik baru bisa dipidanakan. Administrasi dulu. Nah, itu delik administratif yang akan rumit kalau dimasukkan dalam KUHP karena dia harus mengatur semua soal prosedur administratifnya itu. Betul. Dia jadi sangat gemuk KUHP dan menjadi tidak efisien. Iya betul. Kodifikasi harus dibuat efisien. Nah, apakah benar KUHP tidak mengatur definisi? Dia ngatur. Contoh, tadi disebutkan luka berat, penganiayaan mengakibatkan luka berat. Apa itu luka berat? Diatur. Ya. Dijelaskan di buku 1 kalau itu ya. Buku 1 itu buku yang mengatur soal ketentuan umum. Ada juga penjelasan yang diatur di dalam pasalnya. Misal 156 hate speech ya. Barang siapa menyebar di muka umum menyebarkan kebencian segala macam atas terhadap golongan. Satu golongan itu. Terus dijelaskan di ayat 2-nya. Yang termasuk golongan adalah golongan berdasarkan agama, segala macam. Itu aja. Oke, lanjutin yang tadi, Bang. Gimana kalau gue kasih masukan gini? Deliknya masuk RKUHP, tapi ketentuan-ketentuan spesifik itu ngacu ke undang-undang spesifik. Contoh, kayak tadi misalnya concern Ricky di Haki. Deliknya taruh aja di RKUHP. Karena kan ini for the sake of simplisitas sama harmonisan. Jadi, ancaman pidananya harmonis, tapi definisinya kita ngacu ke undang-undang spesifik. Kenapa nggak begitu aja? Gimana kalau menurut lu? Bisa juga, ada KUHP nggak harus mengatur semua definisi, karena di dalam hukum itu kan juga ya, ada metodenya ya, gitu ya. Ketika satu ketentuan atau satu istilah sudah diatur di dalam undang-undang yang lain, dan kalau artinya sama, maksud pembuat undang-undang tidak mau membuat definisi yang baru, ya udah nggak perlu didefinisikan sama sekali karena dia akan mengacu pada itu yang lama. Kalau dia mau mengartikan satu istilah itu berbeda dari apa yang sudah diatur di luar, barulah diatur. Contoh, baru dia didefinisikan ulang. Contoh, di dalam KUHP itu ada pejabat atau pegawai negeri yang melakukan bla 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 segala macam, delik jabatan. Nah, terus diatur apa yang dimaksud dengan pegawai negeri dalam undang-undang ini. Yaitu setiap orang yang mendapatkan upah dari negara. Jadi tidak sama artinya dengan pegawai negeri menurut undang-undang kepegawaian. Karena undang-undang kepegawaian punya arti sendiri dan punya tujuan sendiri. Jadi dengan pengaturan yang ada di KUHP, semua orang yang mendapatkan gaji dari negara itu adalah dianggap pegawai negeri. Termasuk anggota DPR, karena DPR bukan PNS, tapi karena dia mendapatkan yang mulia, Bang. Hakim dong lo itu. Hakim, pokoknya segala macam presiden itu dianggap sebagai pegawai negeri. Kalau istilah di bahasa Belandanya ambtenaar. Mai, Ras, ada tambahan? Enggak. Aku saya sepakat gitu. Tapi problemnya kan begini. Kuncinya kodifikasi, kuncinya rancangan KUHP itu kan sebenarnya mensimplifikasi. Jadi dalam konteks-konteks tertentu ya nggak soal sebenarnya ketika mau mengacu, karena sebetulnya KUHP juga membuka peluang itu. 103 KUHP bilang bahwa ketentuan-ketentuan lain yang punya aturan lain di undang-undang yang mengecualikan buku 1 itu tetap diakui. Di dalam pasal 103 KUHP lama sekarang. Jadi memang
dalam konteks-konteks tertentu bisa menyimpangi buku satu. Hanya saja tadi administrasi itu tidak dimaknai cuma karena ada istilah izin ya, maka jadinya administrasi itu. Kayak perjudian, pasal perjudian dalam izin itu sebetulnya dia masuk dalam KUHP konteksnya karena izin itu sudah masuk dalam unsur. Nah, yang dimaksud administrasi itu adalah ketika dia punya tadi ketentuan-ketentuan lain yang membuat dia bisa jadi bukan pidana gitu loh. Artinya masih ada jadi kalau misalnya saya melakukan suatu perbuatan nggak langsung pidana, makanya itu pidana harus jadi ultimum remedium. Dalam konteks judi misalnya kalau baca undang-undang judi, kenapa dia masuk? Karena memang tujuan dari pengaturan undang-undang perjudian saat itu menghapuskan judi. Jadi ultimum remediumnya ketika Anda berjudi tanpa izin atau Anda mencari nafkah dengan judi, maka langsung dipidana. Nggak perlu dulu ngurus izin gitu loh ke. Ya gitu. Jadi ada perbedaan wacana di sana. Begitu saja. Ada tambahan lagi, Bang? Ada tambahan lagi? Mai? Rip? Udah. Oke, mungkin untuk tema ini itu dulu. Kita akan lanjutkan ke topik berikutnya. Mungkin kalau misalnya masih ada isu, masih ada pertanyaan, ya bisa didiskus lah, tapi di kolom komen aja, oke? Siap? Makanya always komen, kita mau discuss lebih lanjut. Aduh, dia udah mau nutup, ya udah lanjut deh. Oke, yang kedua ya. Oke. Seperti KUHP masih relevan. Gitu. Balik lagi itu relevan. Kenapa? Karena ini, kita coba bayangkan kalau tidak ada sistem kualifikasi, maka kita perlu undang-undang pencurian, undang-undang pembunuhan, bla 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 segala macam gitu ya. Dan di dalam masing-masing undang-undang itu, kan ini pidana itu nggak cuma sekedar mengatur perbuatannya dan ancamannya, enggak. Tapi kemudian ada prinsip-prinsip yang harus diatur. Soal keberlakuannya, dia berlaku di mana? Gitu. Ada berlaku berdasarkan asas teritori, wilayah, gitu ya. Tapi juga bisa berlaku di luar wilayah Indonesia dalam kondisi tertentu, gitu ya. Terhadap orang Indonesia lagi di luar, terhadap dalam kondisi tertentu, macam-macam. Terus soal bagaimana kalau dia percobaan, gitu. Terus bagaimana kalau dia memenuhi unsur, tapi dia ada alasan-alasan yang bisa membuat dia tidak dipidana, kayak paksa, ada alasan memaaf benar gitu ya. Kalau orangnya perbuatannya dilakukan oleh banyak orang gitu, bersama-sama gitu ya. Kalau perbuatannya dilakukan berapa kali gitu. Nah, kalau itu tidak ada sistem verifikasi, maka setiap undang-undang yang mengatur verifikasi harus mengatur itu semua. Satu lagi ya. Jadi undang-undang yang ada aturan pidananya mendesain yang tebal. Karena semua harus mengatur kalau kalau itu buku 1 sekarang itu kan semua diatur di dalam buku 1 ya. Kan KUHP terdiri dari 3 buku, ketentuan umum, buku 1, buku 2 tentang kejahatan, pelanggaran gitu ya, yang tindak pidana yang agak ringan, ringan. Tentuan buku 1 itu mengatur itu semua. Prinsip-prinsip ya. Kalau tidak ada sistem kodifikasi, maka semua undang-undang yang ngatur pidana harus mengatur seluruh seperti yang ada di KUHP. Satu KUHP. Yang sekarang ada 102 pasal. Malah jadi nggak efisien ya. Malah nggak efisien. Gitu. Oke, kalau gitu Bang. Udah nih nggak ada tambahan lagi nih, gue mau tutup nih. Oke. As I said earlier, kalau misalnya ada diskusi, mau tambahan, mau komen, silakan. Sebagaimana YouTubers lainnya, please subscribe, please like. Oke, kita tutup untuk episode ini. Thanks for joining with us. Kita langsung masuk aja ke berikutnya, tapi sebelum lanjut, dadah dulu.